Assalamualaikum para sedulur, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari yang suci penuh berkah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak panjenengan untuk berpetualang di negara Tajikistan. Di sini, panjenengan akan menemukan fakta-fakta yang luar biasa yang belum pernah panjenengan jumpai. Sebelum kita lanjut, jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini, agar kami semakin bersemangat lagi untuk menyajikan video-video yang bermanfaat, unik, menarik, dan menghibur panjenengan. Oke, langsung saja kita mulai. Terletak di Asia Tengah, Tajikistan adalah negara yang memiliki banyak gunung, terkurung daratan dengan kekayaan budaya dan alam yang cocok untuk dijelajahi. Negara ini meliputi area seluas 143.100 km persegi, dan menampung populasi sekitar 8,7 juta orang. Lebih dari 90% wilayah Tajikistan adalah pegunungan. Sekitar 50% negara ini memiliki ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Beberapa gunung tertinggi di dunia terletak di sini. Sebagian besar puncak tertinggi negara ini adalah bagian dari pegunungan Pamir dan Alai. Puncak Ismoil Somoni setinggi 7.495 meter adalah gunung tertinggi di Tajikistan. Bendungan Nurek terletak di Sungai Vash di Tajikistan. Bendungan itu adalah bendungan buatan manusia tertinggi di dunia sebelum sebutan itu dikantongi oleh Bendungan Jinping China pada tahun 2013. Bendungan Nurek digunakan terutama untuk pembangkit listrik tenaga air. Pembangunannya dimulai pada tahun 1961 dan generator pertama dipasang pada tahun 1972. Gletser besar bernama Gletser Vechenko terletak di pegunungan Yasgulem Pegunungan Pamir di Provinsi Gorno-Badakhshan negara itu. Gletser ini meliputi area seluas 700 km persegi dan memanjang hingga jarak sekitar 77 km. Gletser ini memiliki kedalaman 3.300 kaki pada titik tertebalnya. Gletser Vechenko yang panjang dan sempit adalah gletser terpanjang di dunia yang terletak di luar dua wilayah kutub. Negara ini memiliki jaringan sungai yang padat. Lebih dari 900 sungai di negara ini panjangnya lebih dari 10 km. Beberapa sungai terpanjang di Asia Tengah mengalir melalui negara ini. Sir Darya dan Amu Darya adalah dua sungai terbesar di Tajikistan. Negara ini terletak di zona seismik aktif. Gempa bumi sering terjadi. Gempa bumi Karatok 1907 dan gempa Haid 1949 adalah dua gempa paling mematikan di Tajikistan. Dushanbe adalah ibu kota Tajikistan. Nama Dushanbe berarti Senin dalam bahasa Tajik. Nama itu dipilih karena Dushanbe tumbuh menjadi kota dari desa yang menjadi tuan rumah pasar yang sangat populer setiap minggu pada hari Senin. Danau Iskanderkul terletak di ketinggian 2.195 meter di pegunungan Provinsi Sugihad di negara itu. Danau ini terkenal dengan keindahannya. Ini memiliki bentuk segitiga dan mencakup area seluas 3,4 km persegi. Danau mendapatkan namanya dari Iskandar, nama Persia Alexander Agung. Danau dan sekitarnya menyediakan berbagai habitat bagi satwa liar setempat. Kehidupan burung di sini sangat kaya. Di Tajikistan Anda akan melihat sebagian besar wanita memakai alis. Unibrows dianggap sangat menarik di negara ini dan gadis-gadis yang memiliki alis terpisah sering melukisnya untuk menciptakan ilusi. Hal paling unik dari adat pernikahan Tajikistan adalah lamanya periode bulan madu. Bulan madu ini berlangsung hingga 40 hari. Seluruh 40 hari itu dihabiskan di bawah atap yang sama dengan orang tua suami. Hal itu dilakukan untuk melindungi pengantin pada awal kehidupan pernikahan. Bahasa Tajik adalah bahasa resmi di Tajikistan dan merupakan bagian dari kelompok bahasa Persia. Bahasa ini sangat mirip dengan bahasa Farsi yang digunakan di Iran dan memiliki banyak kata yang sama. Selain bahasa Tajik, bahasa Rusia juga digunakan secara luas di negara ini. Industri tekstil adalah salah satu sektor ekonomi yang penting di Tajikistan. Negara ini memiliki banyak perusahaan yang memproduksi kain sutra dan kapas berkualitas tinggi. Produk tekstil Tajikistan terkenal akan kehalusan dan keindahan motifnya. Tajikistan memiliki tarian dan musik tradisional yang sangat beragam dan unik. Beberapa tarian tradisional Tajikistan termasuk tari Khonanda, tari Falak, dan tari Ragoni. Sementara itu, musik tradisional Tajikistan menggunakan instrumen seperti tambur, dutar, dan surnai.
Musik dan tarian tradisional Tajikistan sering dimainkan di acara-acara pernikahan, perayaan, dan acara sosial lainnya. Plov adalah makanan khas Tajikistan. Hidangan nasi ini dibuat dengan irisan lobak kuning atau wortel dan potongan daging yang digoreng bersamaan dalam minyak sayur atau lemak domba. Benteng Kisar dipercayai telah dibangun 2500 tahun yang lalu. Bangunan yang hampir hancur lebur akibat perang saudara yang berlangsung dari tahun 1918 sampai 1933 ini merupakan salah satu monumen arsitektur tertua dan terbesar di Asia Tengah. Museum terbuka ini luasnya mencapai 86 hektare. Karabair adalah jenis kuda yang sudah lama ada di Asia Tengah. Kuda jenis ini merupakan perkawinan silang antara kuda gurun Arab atau Turkmenistan dengan kuda stepa dari utara. Kuda kecil dan lincah ini biasa digunakan untuk berkuda atau mengemudi. Di Tajikistan, olahraga buskasi sering dimainkan di lembah gunung atau arena alam lainnya. Olahraga ini dilakukan dengan setiap pemain bersaing satu persatu untuk merebut dan menempatkan bus bangkai kambing, anak sapi, atau domba ke dalam gawang. Sejarah Tajikistan berawal dari dinasti Samaniyah, 875–999. Bangsa Tajik berada di bawah pemerintahan Rusia pada tahun 1860-an. Revolusi Basmachi terjadi pada awal Revolusi Rusia 1917 dan dipadamkan pada awal tahun 1920-an selama Perang Saudara Rusia. Pada tahun 1924, Tajikistan menjadi salah satu republik otonom di Uni Soviet, Republik Sosialis Soviet Otonom Tajik, di bawah Uzbekistan. Pada tahun 1929, Tajikistan dijadikan salah satu republik pendukung di bawah Uni Soviet, Republik Sosialis Soviet Tajikistan (RSS Tajik), dan terus seperti itu hingga mereka mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1991 setelah pembubaran Uni Soviet. Sejak itu, pemerintahan telah berganti sebanyak 3 kali dan Perang Saudara Tajikistan juga terjadi. Sebuah perjanjian damai antara kedua pihak yang bertikai ditandatangani pada tahun 1997. Meskipun kebanyakan dari kita akan menghubungkan legenda Yeti dengan pegunungan Himalaya, laporan tentang keberadaan manusia salju atau Yeti juga telah muncul di wilayah pegunungan Pamir, Tajikistan. Pariwisata di Tajikistan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Lanskap pegunungan dan budaya bangsa yang kurang dieksplorasi menarik wisatawan dari jauh dan luas. Petualang dan pendaki gunung juga tiba di negara ini karena menawarkan banyak kegiatan petualangan seperti mendaki gunung, ski, snowboarding. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia untuk subscribe channel ini, agar kedepannya kami semakin bersemangat lagi dalam menyajikan video-video yang bermanfaat, unik, menarik, edukatif, informatif serta menghibur panjenengan semua. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.